Pemirsa, kuasa hukum keluarga diplomat yang ditemukan meninggal di kamar kosnya Arya Daru Pangayunan meminta Komisi 3 DPR menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Agenda RDPU adalah untuk mengungkap kasus kematian misterius dari almarhum Arya Daru. Kuasa hukum yakin Arya Daru tidak bunuh diri tetapi dibunuh. Sejumlah kejanggalan menjadi alasan kuasa hukum, salah satunya adalah kondisi jenazah Arya Daru yang ditemukan dalam kondisi wajahnya terlilit oleh lakban. Selain itu sejumlah luka lebam juga ditemukan di jenazah sang diplomat muda. Apa saja yang dimiliki kuasa hukum keluarga untuk membuka kembali penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan dan bagaimana tindak lanjut Komisi 3 DPR terhadap permintaan rapat dengar pendapat yang diajukan oleh keluarga Arya. Kita bahas bersama para narasumber. Di studio sudah hadir kuasa hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan Dwi Librianto, dan melalui saluran Zoom kita sudah tersambung dengan anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil. Selamat malam Bang Nasir, Pak Dwi, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasir bisa dengar ya? Ya, saya terima kasih. Baik. Saya ke Pak Dwi terlebih dahulu. Sudah ada surat khusus atau permintaan khusus kepada DPR dan ditujukan kepada siapa, Pak Dwi? Kemarin kami sudah ketemu dengan Ketua Komisi Pak Habibur Rahman. Ya. Ketemu langsung kepada beliau, langsung kami sampaikan permohonan untuk bisa RDP untuk membahas kasus ini, misteri kasus ini. Dan apa jawabannya? Dia akan membawa ke rapat ke RDPU ya? RDPU. Artinya diterima dan akan diagendakan. Jawaban khas politisi nih kayaknya nih Bang Nasir. Jadi gimana Komisi 3 akan langsung mengagendakan audiensi atau hearing dengan keluarga Arya Daru? Iya, mudah-mudahan saja dalam masa sidang ini kita bisa mengagendakan itu, ya. Karena kalau saya melihat jadwal, memang belum ada jadwal RDPU ya, rapat dengar pendapat umum dengan pengacara daripada almarhum. Ya, mudah-mudahan saja bisa dilaksanakan pada masa sidang ini, dan saya berharap kuasa hukum daripada almarhum atau keluarga almarhum itu bisa melakukan juga komunikasi ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI sehingga mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama begitu. Jadi ya sebenarnya dengan Komisi 3 juga sudah cukup memadai, tapi kalau bisa dilanjutkan dengan komunikasi ke fraksi-fraksi di DPR. Baik, ini masukan dari Bang Nasir. Pak Dwi, ada pendekatan kepada fraksi-fraksi di DPR? Untuk saat ini belum, tapi atas usul Bang Nasir insya Allah saya lakukan. Jadi supaya kami akan memperjuangkan bagaimana kasus ini bisa diangkat kembali, karena sebenarnya tidak ada bukti baru yang kami ajukan. Bukti-bukti yang lama itu diperdalamannya sudah cukup jauh sekali, jadi sudah cukup banyak sekali hal-hal yang bisa diangkat kembali. Baik. Karena sampai sekarang kami juga belum menerima hasil penyelidikan polisi. Sudah diminta tapi Pak? Sudah kami minta, kami surat ke Kapolri, SP2HP-nya juga sampai sekarang belum. Terus kemarin hasil kesimpulan dari pihak polisi juga belum kami dapat dari gelar perkara yang mereka lakukan. Hasil visum? Hasil visum juga belum. Hasil visum juga belum. Jadi baik. tidak ada bukti yang kami dapatkan dari pihak kepolisian. Nah ini sudah kami minta melalui surat kami, karena kemarin kan kebentur ada demo dan sebagainya, mungkin agak mundur sedikit. Bang Nasir boleh langsung dikasih pencerahan Bang, hasil penyelidikan belum ada, hasil visum belum ada, jadi keluarga dan kuasa hukum ini belum memegang hasil penyelidikan sama sekali. Apa yang terjadi? Ya tentu sangat kita sayangkan kalau kemudian sampai hari ini tidak ada hal-hal yang seharusnya bisa diterima oleh keluarga almarhum ya. Dan tentu nanti kami akan coba konfirmasi ini, karena seingat saya dalam jadwal itu ada juga dengan pihak kepolisian ya, dan juga kejaksaan. Mungkin dalam waktu dekat atau masa pekan depan ini, seingat saya ada jadwal itu. Kami mengagendakan pertemuan dengan dengan Mabes Polri, kemudian juga Kejaksaan Agung. Ya,
saya akan coba mengkonfirmasi ini nanti kepada mereka. Baik. Tapi tentu saya sebagai anggota Komisi 3 sangat menyayangkan kalau seperti yang disampaikan oleh pengacara atau kuasa hukum tadi bahwa sampai hari ini mereka belum mendapatkan hal-hal yang seharusnya mereka dapatkan. Baik, Bang Nasir, tadi Anda menyebutkan bahwa akan mengundang Kejagung dan juga dari Mabes Polri mitra Komisi 3 begitu ya. Apa agenda utamanya? Apakah juga Komisi 3 akan mendorong untuk dibukanya kembali penyelidikan terhadap kasus ini? Tidak, mungkin di situ nanti kita akan mengkonfirmasi ya terkait dengan hasil yang dilakukan oleh kepolisian daerah Metro ya terkait dengan apa yang dialami oleh almarhum. Dan mudah-mudahan saja kuasa hukum tadi itu bisa berkomunikasi secara intensif dengan Ketua Komisi 3 ya Pak Habibur Rahman, sehingga pekan depan ini mungkin ada waktu atau ruang atau hari yang bisa kita gunakan untuk mendengar ya semacam aspirasi atau keinginan daripada keluarga almarhum. Baik, boleh saya simpulkan Bang, Komisi 3 juga akan mengusulkan untuk kasus ini diambil alih Mabes Polri dari sebelumnya Polda? Ya, sebelum ke situ kan kita mendengarkan dulu mendengarkan dulu alasan-alasan hukum yang disampaikan oleh kepolisian Polda Metro. Baik. Ya terkait dengan apa yang ditemukan oleh mereka. Jadi kalau nanti kesepakatan Komisi 3 bahwa ini misalnya cukup atau memang perlu diambil alih, ya itu keputusan bersama di Komisi 3 DPR RI. Baik, artinya dari mengambil alih dari sebelumnya Polda Metro Jaya ke Mabes Polri itu tidak dibutuhkan adanya bukti baru atau novum? Ya, kan semua orang kan atau setiap orang dia kan berhak untuk mendapatkan keadilan ya. Dalam soal pendidikan, ketika dia melihat misalnya ketidakpuasan, bisa saja kemudian misalnya Mabes Polri mengambil alih menghandle itu ya. Dan ini sesuatu yang kerap juga dilakukan oleh para pencari keadilan. Ya sama seperti misalnya putusan hakim di tingkat pertama tidak memberikan keadilan, mereka banding, tidak juga mereka kasasi, bahkan sampai kepada peninjauan kembali. Itu kan dalam rangka untuk mendapatkan keadilan. Ya, saya pikir keluarga almarhum melalui kuasa hukum juga ingin melakukan hal yang sama dalam konteks sebelum sampai ke pengadilan. Baik, dari pembicaraan di Komisi 3 atau mungkin di fraksi Anda, Bang Nasir di PKS, apakah bagaimana kejanggalan-kejanggalan yang dilaporkan oleh baik keluarga Arya ataupun kuasa hukum dari keluarga Arya itu didapati? Apa yang Anda dapati dari kejanggalan-kejanggalan itu hingga adanya indikasi pembunuhan berencana? Iya, jadi saya memang tidak mengikuti sampai selesai kasus ini, tapi saya mendengar akhirnya bahwa kepolisian Metro itu tidak menemukan adanya hal-hal yang seperti kita bicarakan tadi, dan tentu karena ada kejadian-kejadian belakangan ini sehingga memang hal seperti ini luput dari pembicaraan. Nah, karena itu upaya daripada kuasa hukum yang mewakili keluarga almarhum untuk bertemu dengan Komisi 3 itu sesuatu yang patut kita dukung. Ya, jadi sampaikanlah informasi yang mereka temukan ya dengan mungkin bukti-bukti yang mereka miliki sehingga pertimbangan atau keinginan untuk diambil alih oleh Mabes Polri itu memang sangat mungkin untuk dilakukan begitu. Jadi segerakan, dan saya juga nanti akan mencoba berkomunikasi dengan Ketua Komisi 3 agar bisa diagendakan pada pekan depan. Baik, pekan depan ya Bang? Ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, artinya dari tim kuasa hukum harus sudah siap bahan-bahan apa saja yang disiapkan. Apa saja yang sudah disiapkan saat ini Pak Dwi? Yang jelas ada beberapa, kami minta beberapa pendalaman terhadap penyelidikannya, misalnya pada saat ditemukan jenazah, ya memang kami mendasari bahwa apa yang kami ketahui, ya, kami ketemukan, karena kami tidak punya data atau hasil daripada penyelidikan. Tapi dari itu misalnya spray tidak dideteksi, lalu sidik jari di sekitar situ juga, terutama spraynya, lalu seberapa besar kandungan CTM ada di dalam tubuh, lalu tidak terdapat barang yang menempel pada almarhum, kan misalnya sandal yang di luar kenapa tidak diperiksa juga, lalu ada beberapa tetangga kos yang tidak diperiksa sebagai saksi.
Termasuk dari keluarga sendiri, apakah mereka sudah diwawancara? Apakah mereka sudah dimintai keterangan lebih dalam? Yang jelas di awal sudah, istrinya sudah. Tapi kan waktu itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam arti mereka lagi shock, mereka lagi tidak dalam kondisi baik lah waktu itu, karena memang terpukul sekali. Pak Dwi, kenapa ini saya tanyakan? Karena dalam sebuah kasus yang ada kemungkinan dugaan bunuh diri, itu harusnya dilakukan sebuah otopsi psikologis. Otopsi psikologis itu dilakukan terhadap keluarga terdekat dari korban yang diduga bunuh diri atau dibunuh. Artinya dari pertama polisi melakukan investigasi kepada keluarga masih shock. Setelah itu tidak ada rangkaian investigasi lagi kepada keluarga? Ya jelas dari hasil yang saya dengar, yang saya baca dari hasil psikologi forensik yang ada yang diumumkan waktu itu adalah mereka hanya mendasari pada 2 orang daripada temannya ini. Yang pertama adalah Farah yang menyatakan bahwa katanya Daru pernah mau bunuh diri. Yang kedua kawannya, tapi itu tidak disebutkan ingin bunuh diri. Tapi sampai sebentar sekarang, saya potong Pak. Ya. Artinya dari teman-teman atau lingkungan sosial Arya itu baru 2 orang yang sama-sama ke Grand Indonesia. Kalau keluarga sama sekali tidak pernah. Keluarga sama sekali tidak ada. Dan teman-teman kantornya di Kemlu juga tidak ada. Tidak ada. Atau tetangga di kos juga tidak ada yang ditanyakan. Ya terkait dengan masalah depresi karena disebutkan waktu itu dalam hasil gelar perkara adalah almarhum terjadi burnout. Burnout itu di bawah depresi. Apakah seorang yang burnout itu bisa langsung memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Itu satu. Yang kedua, almarhum pada hari itu sangat senang sekali karena hari itu dapat visa, hari itu juga paspornya visa untuk keluarga ya, juga untuk dia sendiri, lalu untuk visa keluarga dan tiketnya sudah dibeli, hari itu juga sudah dibeli, dia sudah packing, seluruhnya sudah packing. Bahkan anaknya sudah keluar dari sekolah ya Pak? Anaknya sudah keluar dari sekolah dan yang lucu pada jam 23.26 itu 24 sampai 26 itu 2 menit almarhum keluar dari ruangan. Keluar dari ruangan buang sampah. Apakah orang yang lagi depresi itu bisa buang sampah keluar? Kalau terjadi pembunuhannya, kita putuskan dari itu terakhir almarhum terlihat di CCTV 23.26 dan itu juga pintu kamar almarhum juga tidak terlihat masuknya dari mana. Itu ada jeda waktu. Nah, dari 23.26 sampai sampai bunuh dirinya itu katanya itu kan diakhiri sekitar jam 1-an lah. Itu ada sekitar 2 jam. Ya kita lihat ya CCTV di antara situ ada orang masuk atau enggak atau sebelumnya. Nah, itu kita nggak pernah diperlihatkan. Dan isi sampahnya pun juga sampai sekarang keluarga tidak tahu. Yang penting, yang jelas handphonenya sampai sekarang nggak adalah hal yang lucu. Zaman sekarang handphone tidak bisa terlacak, tidak bisa ketemu. Padahal sempat ada aktif sosial media. Apa yang Anda simpulkan dari hal itu, Pak? Yang jelas ini ya dugaan kami adalah ini terjadi pembunuhan berencana. Oleh siapa? Kami tidak tahu. Yang jelas dari pembicaraan dengan istri? Dari pembicaraan dari sama sekali tidak ada. Tapi yang pasti pada saat terputus hubungan itu pada yang almarhum pada saat mau naik taksi. Supir taksinya sudah diperiksa sebagai saksi. Almarhum merasa ketakutan. Dia seperti dikejar sesuatu, dia tengok kanan, tengok kiri, bahkan menyebutkan tujuannya tadinya dia bilang pertama kali bandara, lalu pindah ke kosan, pindah ke Deplu. Ini keterangan dari 2 temannya ya Pak ya? Dari supir taksi. Oh, dari supir taksi, oke. Dari pemeriksaan supir taksi. Nah itu yang jelas ada kejanggalan. Kenapa dia ke Deplu? Dugaan kami dia menyelamatkan tasnya, makanya tasnya ditinggal di Deplu. Pulang dia tambah bawa tas, bahkan sempat ganti baju atau ini buru-buru naik taksi sampai rumah. Tapi sampai di rumah kan dia tenang. Sempat ada orang yang depresi, apa sempat dia buang sampah, hal yang sepele, tapi itu poin sekali itu. Nah, itu aja sih, banyak hal yang... Tapi Pak Dwi, untuk dibukanya kasus ini, dibukanya kembali kasus ini kan dibutuhkan bukti-bukti baru. Selain dugaan-dugaan yang saya lihat Anda sudah membawa berbagai kejanggalan, saya yakin ini juga Anda bawa kemana-mana Pak Dwi, supaya tidak ada yang terlewat dari poin-poin penting ini. Apa yang bagaimana Anda bisa berharap bahwa kasus ini akan dibuka lagi penyelidikannya? Sebesar itukah harapan Anda kepada DPR Komisi 3? Sayang sekali Bang Nasir barusan terputus koneksinya, nanti kita akan coba hubungi kembali. Saya berharap sekali bahwa, karena begini,
ini bukan hal pembunuhan biasa. Ini hal Bunuh yang diri saja tidak, pembunuhan biasa pun tidak. Karena ini menyangkut diplomat. Diplomat adalah wakil negara di suatu negara lain. Kalau kondisi mereka dalam keadaan was-was, lebih-lebih kemarin ada terjadi pembunuhan lagi di Peru. Ya. Seorang diplomat muda dan seangkatan, maksudnya umurnya Mereka seangkatan ya, Zetro saya dan nggak tahu, Aryan. saya nggak tahu, tapi yang jelas umurnya 49, Daru ini 40, jadi nggak 39 40 nggak begitu jauh beda, cuman beda setahun. Nah itu kalau hal terjadi seperti ini kan kalau negara tidak hadir, alangkah kasihannya diplomat yang dia akan berjuang untuk negaranya. Dan rasanya diplomat yang berkaitan dengan TPPO, dengan perdagangan organ tubuh dan sebagainya itu kan lagi marah gitu loh. Jadi kalau mereka tidak dapat perlindungan yang pasti, rasanya agak sulit kita untuk ini. Menyambung pertanyaan saya yang pertama tadi, Anda sudah yakin betul bahwa dengan list kejanggalan-kejanggalan yang kuasa hukum dan keluarga kumpulkan ini, Anda bisa meyakinkan Komisi 3 untuk membuka kembali penyelidikan kasus ini? Insya Allah bisa, saya berharap, dan insya Allah saya akan berjuang untuk itu karena banyak hal seperti yang poin aja. Mungkin penyidik menganggap kasus ini di awal itu nggak begitu ini, karena pada saat pemeriksaan almarhum di kamar kosnya langsung banyak orang di situ, itu kan menghilangkan jejak dan sebagainya. Tidak disterilkan dan misalnya kayak yang pasti plastik penutup muka itu kan sebenarnya bisa ketahuan ditutup plastiknya itu sebelum atau setelah meninggal, baru dililit lakban. Ini bukannya ada di laporan forensik ya Pak? Tidak ada. Di situ kan ketahuan plastiknya ditutup kapan? Pada saat dia meninggal atau sebelum meninggal? Itu kan kalau dia sebelum meninggal pasti ada jejak-jejak zat-zat kimia yang ada menempel di plastiknya, udah pasti. Ya. Karena plastiknya juga dibuka di situ, bukan dibuka di tempat di RSCM. Nah itu banyak sekali yang perlu digali gitu. Sebenarnya kami sih ingin membantu untuk menggali, bukan kita bertanya, enggak, kami sama-sama yuk kita bantu, kita coba apa yang bisa diungkapkan. Karena jeda waktu daluarsa pembunuhan kan cukup lama, lebih dari 10 tahun. Kenapa harus buru-buru disimpulkan? Kami keluarga hanya minta bahwa jangan dianggap beliau adalah mengakhiri hidupnya dengan sendiri, itu aja. Masalah nanti ada pihak lain dan sebagainya itu urusan kepolisian. Tapi kami minta supaya nggak usah diumumkan terlalu cepat lah proses ini. Ya kalau itu kan sangat memukul keluarga sekali gitu loh, bahwa orang lagi senang-senang kok dianggap bunuh diri. Itu aja sih poinnya. Termasuk dengan adanya amplop misterius itu. Apa yang bisa Anda ceritakan dari hal itu Pak? Amplop misterius itu didapat tanggal 9 Juli 2000. Peristiwa tanggal 8 Juli ya? Peristiwa tanggal 8. Pada saat harian pertama itu isinya adalah bintang, lalu gambar love, lalu hati, lalu bunga. Nah, lalu ditutup dengan strip ada stripan tempel putih 2. Itu sudah kami kasih tanggal 22 Juli sudah ke pihak kepolisian. Tapi waktu pada saat konferensi persnya itu nggak pernah dijawab, nggak pernah dijawab. Ya mungkin bukan clue atau apa, tapi yang itu sebenarnya bagi saya adalah clue. Belum lagi waktu sehari sebelum tanggal 27 Juli itu kuburan almarhum dobrak-abrik. Jadi ada bunganya diacak-acak, semuanya udah hilang semuanya. Bahkan ada kayak diceker-ceker gitu. Nah. Dan itu tidak biasa terjadi di pemakaman itu? Tidak biasa terjadi. Dan apa kecurigaan dari keluarga? Ya, ini ada sesuatu yang maksudnya kami suruh berjuang gitu loh, supaya ini bisa dibuktikan bahwa ini tidak bunuh diri lah. Baik. Perjuangan itu nyata betul Pak Dwi, kalau kita lihat dari statement kuasa hukum, dan tidak hanya Anda saja, tapi juga tim dari kuasa hukum yang lain, bahkan juga tim kuasa hukum meminta kepada Presiden, kepada TNI, bahkan itu sudah dijawab oleh Kapus Pen yang sebelumnya. Apa sekarang langkah apa yang sangat bisa diharapkan dari bantuan dari seluruh pejabat negara yang ingin dimintain pertolongan oleh kuasa hukum dan keluarga? Tapi jawabannya ditunda dulu. Pak Dwi, kami kembali usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih.
Kita lanjutkan dialog. Pemirsa, saya masih bersama kuasa hukum keluarga Arya Daru, Pak Dwi Librianto. Pak Dwi, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Keluarga telah meminta bantuan dari Panglima TNI, bahkan sudah bersurat. Ya. Boleh tahu Pak update-nya sampai saat ini apa? Belum ada update, mungkin ketutup karena kerusuhan. Yang jelas surat kami diterima di Setum Mabes TNI itu tanggal 27 Agustus. 27 Agustus. Baik. Lalu kami bisa juga ke Kapolri, tembusannya ke Presiden. Baik, keluarga juga minta secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Apa sebenarnya harapan terbesar dari minta ke Presiden, minta ke Panglima TNI, dan segera akan diagendakan? Kalau tadi keterangan dari Bang Nasir Jamil dari Komisi 3 DPR akan diagendakan untuk RDPU pada pekan depan. Kami sebenarnya sebagai masyarakat ingin keadilan. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dengan kasus ini diangkat juga membantu sekali para diplomat bahwa pelindungan terhadap diplomat sebagai wakil negara di negara asing. Karena kalau ini tidak terungkap, rasanya ada hal-hal yang janggal terhadap kerja mereka. Dan keluarga serta kuasa hukum yakin betul bahwa keterlibatan negara dan pejabat tinggi dalam penyelidikan ini akan sangat membantu, akan sangat mengungkap kasusnya? Ya, sangat membantu. Karena banyak, misalnya kenapa kami perlu minta ke TNI, ya paling tidak kita menduga ada beberapa kaitannya dengan hal ini. Itu aja sih. Tapi namanya dugaan, ya kita ingin supaya kita bisa kebuka semuanya, lebih transparan. Dari institusi Arya sendiri Pak, dari Kementerian Luar Negeri, sejauh apa selama ini mereka komunikatif dengan kuasa hukum? Yang jelas pihak Menteri sendiri hadir ke rumah waktu itu, tapi sejak saat itu sampai sekarang tidak ada komunikasi, bahkan pemberian bantuan hukum pun tidak, gitulah terhadap keluarga. Jadi apa yang diharapkan Pak? Paling tidak keluarga disupport lah, keluarga karena ini dalam bentuk misalnya kasih informasi, kita bisa masih. Saya sudah bersurat ke Menteri Luar Negeri untuk minta audiensi. Nah, dari situ kan bisa, sampai sekarang juga belum dijawab audiensi kami ke Kementerian Luar Negeri. Okay. Nah, sampai sekarang pun juga kami menunggu supaya kami bisa, paling tidak begini, dengan kami bisa ketemu teman-temannya dan sebagainya, mungkin ada hal-hal baru yang bisa kami dapat gitu loh. Ada bukti-bukti itu, misalkan begini, Daru baru nangani suatu kasus ini kan kita bisa, jalannya kan jelas itu. Kalau itu tertutup kan yang tahu apa yang dikerjakan Daru adalah almarhum adalah Kemenlu dan kawan-kawannya. Sampai sekarang hanya dalam pemeriksaan saksi aja ini, tapi yang lainnya enggak. Dari Kemlu sejak awal kan hanya menyampaikan bahwa menampik dugaan yang sempat beredar bahwa saat itu Arya sedang menangani kasus TPPO di Kamboja, dan itu langsung dibantah oleh Kemlu. Sebaliknya Kemlu menyatakan bahwa kasus TPPO yang pernah ditangani adalah di Jepang dan itu sudah sangat lama. Jadi kuasa hukum dan keluarga merasa itu belum cukup. Begini, kan apa yang ditangani Daru kan bukan seperti misalnya dalam pembicaraan terakhir Daru dengan Farah dan Dion pada saat makan siang, itu kan dia akan menangani masalah anak dengan Kemensos. Apakah itu perdagangan anak, apa kami nggak tahu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang kami perlu dapat informasi. Atau dari pihak Kemenlu juga harusnya mereka terbuka apa aja yang bisa dibantu gitu loh. Maksudnya informasi apa itu kan sangat penting. Di komunikasi Daru dengan kantornya kan banyak sekali, bukan hanya itu. Mungkin dalam 1 bulan apapun yang dia kerjakan. Dan itu sebenarnya terrecord oleh pimpinannya langsung. Pasti, yang pasti. Dan pimpinannya langsung pun juga keluarga belum pernah menemui. Yang jelas pimpinan sudah hadir waktu pemakaman. Hanya itu aja. Setelah itu nggak ada komunikasi lanjut. Jadi hanya bentuk bela sungkawa saja. Hadir ke. Kami terima kasih, tapi selanjutnya harus kami juga butuh informasi yang lebih mendalam terhadap hal itu. Baik, Pak Dwi. Bagaimana kabar Ibu Meta Puspitasari atau Ibu Peta, istri dari almarhum Arya? Oke. Kemarin tanggal hari Sabtu itu, Sabtu kemarin kami, Bu Meta sudah meminta perlindungan hukum oleh LPSK. Dan waktu memang baru diajukan ya Pak? Baru diajukan dan baru hadir. Kebetulan
diwakili oleh Komisioner Ibu Susi hadir ke Jogja dengan tim. Kita ketemu di sana Sabtu kemarin dan kita tanda tangan, Bu Meta tanda tangan perlindungan saksi, baik Bu Meta maupun keluarganya, ayahnya maupun dari pihak mertuanya juga sudah di ini. Kenapa minta perlindungan? Apakah ada sesuatu yang dirasa mengancam? Dari beberapa ini kita hanya menduga aja supaya paling tidak dengan kondisi ada perlindungan dengan SPK hidup mereka jauh lebih aman gitu loh. Karena termasuk pendampingan secara psikisnya, terutama psikisnya kemarin sangat terpukul, Pitanya sangat terpukul. Nah itu butuh bantuan untuk psikis untuk kelanjutan hidupnya gitu loh. Anak-anaknya juga sangat terpukul gitu karena dia udah pindah sekolah tiba-tiba nggak jadi dan itu udah sangat mengharapkan. Di sana kan namanya juga anak-anak, tiba-tiba sempat anaknya bilang, ayah PHP ya, kan itu luar biasa gitu loh. Belum lagi berita-berita di luar yang simpang siur dan itu sangat disayangkan. Baik, salam saya kepada Ibu Peta, Ibu Pita nanti kalau Bapak ketemu dan semoga apa yang dijanjikan oleh Bang Nasir Jamil tadi dari Komisi 3 bahwa minggu depan akan dijadwalkan RDPU dengan kuasa hukum dan keluarga itu akan terlaksana. Apakah keluarga dipastikan hadir Pak atau kuasa hukum saja? Saya berupaya untuk ada keluarga hadir supaya bisa lebih komunikatif dan lebih terbuka. Iya, setuju. Karena banyak pihak juga menggantungkan ini semua kepada Ibu Pita untuk dapat memberikan semua informasi yang diminta agar kasus ini bisa menjadi terang seterang-terangnya. Terima kasih. Pak Dwi, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Nusantara TV, luar biasa. Makasih. Terima kasih Pak Dwi. Dan sebelumnya tadi ada Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI melalui sambungan Zoom. Pemirsa, sampai di sini dialog NTV Prime Bulletin masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.